Miss. Baik, anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Al-Syukra Universal, kita akan segera mulai kegiatan pada siang hari ini. Sudah makan siang semuanya? Energinya sudah bertambah kembali ya? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Wasiuddin selaku General Manager Pendidikan Perguruan Islam Al-Syukra Universal. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Syukra Universal, Ibu Siti Umroh. Yang terhormat Dewan Guru SMP Islam Al-Syukra Universal. Dan yang Ibu banggakan para kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukra Universal. Dan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan siswa-siswi SMP Islam Al-Syukra Universal. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya dan berkahnya kita semua bisa bersilaturahim dan berkumpul secara virtual dalam kegiatan pelantikan kader Adiwiyata dan sosialisasi serta penyuluhan bank sampah. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Miss Hilda beserta segenap Dewan Guru mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang soleh dan soleha yang sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, Miss Hilda akan bacakan susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sambutan. Selanjutnya, pelantikan kader Adiwiyata dan pembentukan bank sampah. Selanjutnya, sosialisasi dan penyuluhan bank sampah. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian penutup dan doa. Itu tadi rangkaian acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Desak Gede Rahel dan Sari Tilawah oleh Ananda Bunga Kasih Agung yang akan membacakan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59 dan 60. Kepada Ananda Rahel dan Bunga dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan kunci-kunci semua yang hidup ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih kepada Ananda Desak, Gede Rahel, dan Bunga Kasih Agung yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, masih semangat? Masih semangat? Mana suaranya? Masih, Miss. Semangat. Alhamdulillah, terdengar suaranya masih ya. Baik, Miss Hilda lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari General Manager Pendidikan Perguruan Islam Al-Syukro Universal yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Abdul Wasiuddin. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Terdengar suaranya? Terdengar. Alhamdulillah terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Ada lagi nih yang terdengar. Oke, terima kasih Bu Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa melangsungkan kegiatan pelantikan adiwiyata dan juga sosialisasi bank sampah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa tidak bosan-bosan kita lantunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan hidup kita dan role model hidup kita. Semoga kita
semuanya mendapatkan syafaatul udma kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Uum selaku Kepala SMP Islam Al-Syukro Universal, Pak Kosaman, Bu Hilda selaku wakil, teman-teman panitia dan dewan guru, teman-teman Markom yang selalu support kita. Terima kasih. Juga kepada kader Adiwiyata yang hari ini juga hadir di studio, yang kami banggakan dan kami sayangi semuanya, siswa-siswi SMP Islam Al-Syukro Universal. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh tanya dulu, boleh? Yang di rumah? Boleh tanya nggak? Boleh. Boleh ya? Pak. Nah, kan Bapak ngelihat di studio ini cuma mukanya aja ya? Iya. Sama namanya ya? Boleh tahu nggak kalian pakai celana panjang apa pendek, pakai sarung atau pakai apa gitu? Jujur aja nggak apa-apa. Saya jujur Pak, saya cuman pakai seragamnya doang sih, celananya cuman pakai celana rumah. Karena saya kan di ruang tamu ya Pak, panas juga jadi. Siap. Saya nggak pakai seragam, Pak. Pakai seragam. Pakai seragam lengkap ya. Ada yang pakai sarung nggak? Saya pakai celana sarung, Pak. Pakai sarung. Ya nggak apa-apa ya. Bapak cuma pengen tahu aja sih. Oke, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini tentang lingkungan ya. Jadi masalah lingkungan itu adalah masalah masa depan ya. Masalah masa depan. Karena lingkungan itu terkait dengan tempat tinggal kita gitu ya. Dan kita tahu sendiri permasalahan-permasalahan lingkungan apa saja sih teman-teman semua, adik-adik semua yang sudah kalian pelajari? Yang akibat ulah manusia itu apa aja sih masalah lingkungan? Buang sampah sembarangan. Buang sampah itu mengakibatkan banjir ya. Mengakibatkan banjir, bau busuk, penyakit gitu ya. Terus apa lagi? Masalah-masalah lingkungan. Apa? Menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar, betul banget ya. Padahal di tanah, di pohon itu ada hidup bakteri, ada hidup semut ya. Terus kalau di pohonnya itu mungkin tinggal tempat hidup burung ya. Jadi kalau kita merusak lingkungan, kita merusak juga tempat tinggalnya makhluk-makhluk hidup yang lain gitu. Yang itu diciptakan oleh Allah juga gitu ya. Jadi luar biasa. Terus apa lagi masalah lingkungan? Nebang pohon, sampah, terus apa lagi? Polusi udara, penebangan liar. Penebangan liar. Perburuan liar. Perburuan liar, iya betul ya. Jadi kalau hewan-hewan kita buru, akibatnya apa? Gajah itu keluar dari habitatnya, singa itu keluar dari habitatnya, terus dia di perkampungan ya. Perkampungan ngedeketin kita, jadi melukai manusia. Bahkan ada yang sampai manusia berantem dengan hewan buas itu ya. Itu juga akibat ulah manusia gitu ya. Dan juga mungkin kalau hewan-hewan yang diburu itu memang berpengaruh terhadap ekosistem di lingkungan tersebut, ekosistemnya akan rusak ya. Contoh ekosistem itu kalau apa? Kalau burung elang tidak ada, akibatnya apa? Ular jadi banyak ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada ekosistem. Mungkin juga kalau ular tidak ada, tikus akan banyak gitu ya. Dan seterusnya. Jadi Allah itu menciptakan
alam dan seisinya itu sudah dipertimbangkan keseimbangan ekosistemnya. Jadi kalau kita merusak, kalau kita salah bertindak, kalau kita salah bersikap, itu akan berakibat untuk kehidupan kita juga ya. Kita nanti hidupnya akan susah gitu ya, dan merusak lingkungan gitu. Dan malah kita sebagai muslim seharusnya memandang alam ini, memandang alam sekitar ini tidak hanya memandang fisiknya saja. Tidak sekedar hanya, oh gunung itu indah, oh pantai itu apa? Bening gitu ya, biru gitu. Tetapi memandangnya harus dengan spiritualitas juga. Karena kalau paham Kalau paham kapitalis itu memandang pohon ini bisa menghasilkan uang gitu ya. Ditebang, dijual menghasilkan uang. Gitu ya. Paham komunis juga sama. Berpikirnya hanya sekedar melihat fisiknya saja. Dan hari ini paham kapitalis maupun paham komunis itu sudah gagal. Masa depannya apa? Kita harus berpikir juga dengan spiritualitas. Seperti tadi melihat alam itu tidak hanya sekedar melihat fisiknya saja. Bapak mengutip satu perkataan, tahu nggak kalian kalau ikan-ikan di lautan itu mendoakan kita, mendoakan para orang-orang yang berilmu. Kalian tahu nggak? Mungkin selama ini kita hanya melihat ikan itu hanya sekedar hewan. Hewan hidup di air, dia punya warna, dia bisa berkembang biak dan lain sebagainya ya. Tetapi dengan pandangan Islam ini bisa lebih spiritual, kita melihat melihat ikan itu tidak hanya sekedar dia tuh hewan beda dengan kita gitu ya. Jadi saya Bapak mengutip ya di sini ya. Mengutip perkataan Al-Habib Al-Idrus Syekh Al-Khitobi dalam kitab Aunul Ma'bud fi Syarni Sunan Abi Daud karya Syekh Abi Thaib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abidi mengatakan Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang disampaikan ulama bisa bermanfaat dan sebab lapangnya rizki bagi ikan dan binatang lainnya. Karena para ulama telah menjelaskan hukum tentang masalah halal haram. Gitu ya. Dan membimbing masyarakat tentang manfaat binatang. Oh, yang bisa dimakan itu ayam gitu ya. Yang bisa dikonsumsi itu bebek. Kalau gajah tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Kita diedukasi soal itu oleh para orang-orang yang paham tentang hukum. Dan menyuruh mereka untuk sikap baik terhadap binatang dan tidak menzalimi binatang. Karena itu Allah ilhamkan kepada mereka untuk mendoakan kebaikan bagi para orang-orang yang berilmu atau para ulama. Jadi kita itu ngelihat ikan itu tidak hanya sekedar ikan saja gitu. Ikan itu akan mendoakan kita karena kita mengajarkan, yuk jaga lautnya. Ikannya kalau ngambil ikan jangan dibom ya gitu ya. Jadi seperti itu. Sebagai balasan, nah ini sebagai balasan dan terima kasih atas jasa besar mereka terhadap binatang. Ternyata binatang juga bisa membalas jasa. Caranya gimana cara membalas jasanya? Dengan cara mendoakan kita. Jadi kalau kita di Al-Sukro ini merawat tanaman, merawat ikan, menjaga lingkungan kita, itu semuanya mendoakan kita gitu supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang berkah hidupnya, bahagia hidupnya gitu ya. Jadi kita memandang fisik, alam, tanaman, ikan, hewan itu tidak hanya sekedar melihat fisiknya saja, tetapi itu adalah ciptaan Allah yang bermanfaat dan berguna dan bisa mendoakan kita juga. Jadi adik-adik semua, itulah Islam memandang tentang lingkungan.
Kalau teman-teman pelajari misalkan baca-baca dan lain sebagainya, mungkin hanya memandang hewan dan memandang tanaman itu ya hanya sekedar melihat tanamannya saja, tetapi ternyata lebih dalam Islam itu memandang ciptaannya itu dengan penuh makna. Itu ya. Dan juga tentang sampah. Sampah tadi sudah disampaikan juga, kita profesi apa saja, ya profesi sebagai ibu rumah tangga misalkan, profesi sebagai orang yang bekerja di sekolah, orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di pertambangan, orang yang bekerja di mana lagi? Properti, orang yang bekerja di retail, supermarket, penerbangan dan lain sebagainya, pasti akan menemukan sampah. Pasti akan menemukan sampah. Dimanapun itu kita profesinya, hidupnya akan menemukan sampah. Jadi kalau teman-teman, adik-adik semua hari ini belajar tentang gimana ya cara ngolah sampah, insya Allah hidupnya akan lebih mudah ya. Mengendalikan sampah, mengatur sampah, memanfaatkan sampah, malah memberikan added value atau nilai tambah terhadap sampah itu, yang selama ini kita mungkin melihat sampah itu hanya sekedar tidak berguna, bau. Ternyata kalau kita tahu ilmunya itu bisa jadi bermanfaat dan malah berharga ya. Dan di beberapa kesempatan lalu juga Bapak pernah menyampaikan mungkin ya ketika kemarin acara kerja bakti ya. Itu juga tentang bagaimana sampah itu kemudian dia menjadi bahan bangunan, dari plastik itu dibentuk jadi balok tapi dari plastik, kemudian menghasilkan juga maggot dan lain sebagainya. Nah itu manfaatnya tuh seperti itu gitu. Dan hari ini pelantikan kader Adiwiyata, Bapak ucapkan selamat ya teman-teman yang nanti akan dilantik. Mudah-mudahan ini menjadi hidmahnya teman-teman, menjadi amal jariahnya teman-teman untuk secara pribadi disiplin soal peduli terhadap lingkungan, dan juga harapannya bisa menularkan ke keluarga, ke tetangga, ke teman-teman, ke sekolah lain, bahkan ke sekarang ini dunia tidak terbatas ya, ke provinsi lain, ke negara lain, ke benua lain gitu. Jadi harapan Bapak seperti itu dengan era teknologi hari ini. Jadi kalian melihatnya jangan hanya di kebermanfaatnya hanya buat diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, tapi bisa lebih luas lagi. Dan insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Mungkin demikian sambutan dari Bapak. Mohon maaf agak panjang karena Bapak selalu tertarik gitu ya menyampaikan tentang lingkungan, karena ini adalah masa depan kita dan harapan kita sekolah kita menjadi sekolah memang yang tidak hanya tagline, tidak hanya slogan, tapi benar-benar budaya peduli lingkungan itu tertanam di semua diri kita, di guru, di teman-teman karyawan, di siswa, di orang tua, dan semuanya. Demikian, mohon maaf kalau panjang dan ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Abdul Wasiuddin yang sudah memberikan sambutannya. Masya Allah ya, apa yang disampaikan tadi begitu banyak sekali manfaatnya untuk kita, terutama penyampaian terkait tentang sampah. Ya, kalau kita berbicara sampah ya, teman-teman semua, itu tidak akan ada habisnya. Ya, sekarang sampah itu bukan dipandang sesuatu yang tidak berguna lagi, tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa kalau kita tahu ilmunya, kita punya daya kreativitas, sampah itu bisa kita manfaatkan dan juga mempunyai nilai guna atau bermanfaat bagi kehidupan. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu tentang pelantikan
kader adiwiyata dan pembentukan bank sampah. Nah, mungkin bagi teman-teman semua ini masih terdengar asing ya, kok sampah ada banknya gitu ya. Nanti mengenai bank sampah ini akan dijelaskan oleh Pak Edi dan juga perwakilan dari kader adiwiyata oleh Alia Zafira setelah pelantikan kader adiwiyata. Baik, selanjutnya adalah pelantikan kader adiwiyata dan pembentukan bank sampah yang akan dilantik para kader ini oleh Kepala Sekolah SMP Islam Al-Syukro Universal. Kepada Ibu Siti Umroh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Kepala SMP Islam Al-Syukro Universal nomor 106/1 Kepala Sekolah tentang Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah. SMP Islam Al-Syukro Universal menimbang 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Islam Al-Syukro Universal, maka perlu menentukan dan menyusun program pendidikan yang berbasis lingkungan. 2. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata. 5. Visi dan misi SMP Islam Al-Syukro Universal tentang peduli lingkungan hidup. Memperhatikan nota kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, nomor PSK-2-P2SDM-Kum-3-7-2016, nomor 99-NK-2016, nomor 11A-MNK-2016, nomor 9 tahun 2016, nomor 660-2688A-SC tentang pengembangan lingkungan hidup. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala SMP Islam Al-Syukro Universal tentang program peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah SMP Islam Al-Syukro Universal. Pertama, program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di dalam dan di luar kelas dan kegiatan kesiswaan lainnya. Kedua, program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin dan terprogram melalui kegiatan PBLHS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, agar terlaksananya program PBLHS di SMP Islam Al-Syukro Universal
yang terencana dan tersusun dengan baik, maka sekolah memilih perwakilan siswa SMP Islam Al-Syukro Universal sebagai kader adiwiyata dengan harapan dapat membantu terlaksananya program gerakan PBLHS yang berkelanjutan. Adapun nama-nama kader adiwiyata telah dicantumkan dalam lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pemberitahuan kembali sebagai mestinya. Ciputat, Tangerang Selatan, 2020-2021. Tertanda Kepala Sekolah SMP Islam Al-Syukro Universal Siti Umroh SAG. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Uum yang sudah membacakan SK surat keputusan terkait pelantikan kader adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal periode 2021 sampai 2022. Baik, anak-anakku yang Ibu banggakan, selanjutnya adalah pembacaan ikrar atau pengucapan janji para kader adiwiyata sekaligus mengukuhkan kepengurusan kader adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal. Di sini di sekolah sudah hadir 6 koordinator dari masing-masing divisi. Yang pertama adalah Divisi Kebersihan, Fungsi Sanitasi dan Drainase kepada Fatan Zuhdi, dipersilahkan untuk ke depan. Silahkan Fatan Zuhdi di sebelah sana, di depan Miss Uum. Di sini. Kelihatan kamera? Ya. Selanjutnya yang kedua, Divisi Pengelolaan Sampah, Alia Zafira sebagai koordinator dari Divisi Pengelolaan Sampah, dipersilahkan untuk ke depan. Selanjutnya, Divisi Penanaman, Pemeliharaan dan Pembibitan Tanaman, koordinatornya adalah Ardelia Davi Akia. Silahkan Adel untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah Divisi Konservasi Air, koordinator Ahmad Zizau Tirometi. Kepada Zizau dipersilahkan untuk ke depan. Selanjutnya adalah Divisi Inovasi, koordinator adalah Sofia Putri Vindasari. Kepada Sofia dipersilahkan untuk ke depan. Selanjutnya yang terakhir adalah Divisi Konservasi Energi. Koordinator Muhammad Rifki Siregar. Baik, anak-anakku semua yang berada di rumah, misalnya akan bacakan anggota kader adiwiyata dari masing-masing divisi. Untuk divisi kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, anggotanya adalah Desak Gede Rahel, Akila Nur Aldifa Zulsafaras, kemudian Kafka Rafiza Putra, Fatan Zuhdi, dan Katyusa Yara. Selanjutnya untuk Divisi Pengelolaan Sampah, Alia Zafira sebagai koordinator, anggota Muhammad Fatin Putra Rizki, Bunga Kasih Agung, Ahmad Aska Prabowo, dan Aura Lintang. Untuk Divisi Penanaman, Pemeliharaan, dan Pembibitan Tanaman, anggota Muhammad Rashid Ridho, Ratu Balkis, Muhammad Rizki Hanif, dan Nahal Arman. Untuk Divisi Konservasi Air, anggota Zaskia Aida Ramadhani, Raska Syafir Nuryadi,
Muhammad Rizky Halimi, Lutfia Citra Meyana. Selanjutnya untuk Divisi Konservasi Energi, anggota Fafian Hakim, Fatah Ali Rafael, dan Muhammad Malik Altamarlo. Selanjutnya untuk Divisi Inovasi, anggota Naja Azahra, Muhammad Abizar Al-Farizi, dan Mumtaz Zaki Ardiansyah. Baik, itu adalah anggota para kader dari masing-masing divisi. Dimohon kepada nama-nama yang tadi disebutkan sebagai anggota kader Adiwiyata untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Sekali lagi kepada para anggota kader Adiwiyata yang namanya sudah disebutkan, dimohon untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, terima kasih. Kepada Miss Uum, ya, kami persilahkan untuk ke depan memakaikan, ya maaf Pak Kos, memakaikan jaket kebesaran kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal. Ya, silakan langsung dipakai untuk para koordinator. Ya, baik teman-teman SMP Al-Syukro, bahwa para kader Adiwiyata ini sekaligus juga menjadi pengurus OSIS ya. Pengurus OSIS yang sekaligus juga menjadi kader Adiwiyata. Yang nantinya setelah pelantikan ini akan langsung melaksanakan tugasnya menjaga lingkungan SMP Islam Al-Syukro Universal agar semakin indah, asri, dan bersih tentunya. Mohon para kader Adiwiyata yang berada di rumah untuk memperhatikan dengan seksama ya kegiatan pelantikan ini, dan setelah ini akan ada pengucapan janji kader Adiwiyata SMP Al-Syukro Universal. Baik, selanjutnya alhamdulillah para koordinator sudah memakai jas atau alma mater kader Adiwiyata. Selanjutnya adalah pengucapan ikrar atau janji pengurus kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal periode 2021 sampai 2022. Kepada Miss Uum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian Ibu lantik sebagai kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal periode 2021-2023, perkenankanlah Ibu mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian yang harus dijawab serempak dan tegas. Yang pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal? Jawab yang serempak dan tegas. Bersedia. Kurang kenceng, harus semangatnya harus lebih dari semangat kalian ketika PTM. Miss Uum ulang kembali. Bersediakah kalian menjadi pengurus kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal? Yang kedua, bersediakah kalian menjalankan program kerja sebagai kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal? Bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lainnya dalam menjaga lingkungan di SMP Islam Al-Syukro Universal? Bersedia.
Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama diri kalian, keluarga, dan sekolah kalian? Bersedia. Terima kasih. Sekarang kepalkan tangan sebelah kanan kalian dan simpan di dada sebelah kiri kalian. Lalu ikutin kata-kata Ibu. Yang di rumah juga yang tadi disebutkan oleh Bu Hilda nama-namanya, kepalkan tangan kiri kalian dan kepalkan tangan kanan kalian dan letakkan di dada kiri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal. Kami kader Adiwiyata siswa-siswi Al-Syukro Universal Dengan sungguh-sungguh berjanji. dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjaga lingkungan sekolah SMP Islam Al-Syukro Universal. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Tiga. Melaksanakan program kerja kader Adiwiyata dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Empat. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Islam Al-Syukro Universal. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Dalam menjaga lingkungan sekolah. Lima. Rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah SMP Islam Al-Syukro Universal. Baik, sekarang silakan turunkan tangan kalian semuanya. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Semoga semuanya kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah dalam program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Islam Al-Syukro Universal. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Uum yang sudah melantik para kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para kader Adiwiyata SMP Islam Al-Syukro Universal. Semoga bisa melaksanakan tugasnya dan dengan baik dan bisa mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih untuk para koordinator yang sudah hadir di sini, juga ucapan selamat kepada para kader yang ada di rumah. Kami persilahkan untuk ke-6 koordinator kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama pelantikan kader Adiwiyata dan tentunya menjaga lingkungan SMP Islam Al-Syukro Universal ini bukan hanya tugas kader Adiwiyata saja, tetapi adalah tugas kita semua sebagai warga SMP Islam Al-Syukro,
universal ya. Para siswa-siswi juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam melestarikan, dalam menjaga lingkungan SMP Al Syukro agar lingkungannya semakin asri, bersih, dan juga hijau. Ya, acara selanjutnya, baik anak-anakku semuanya, yaitu sosialisasi dan penyuluhan bank sampah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baru mungkin untuk teman-teman semuanya. Kenapa sampah itu ada banknya? Kenapa diciptakan bank sampah di SMP Al Syukro? Ingin tahu jawabannya? Mari sama-sama kita dengarkan pembahasan terkait dengan materi ini ya. Akan disampaikan oleh Pak Edi. Kepada Pak Humaydi kami persilahkan untuk ke depan. Dan selanjutnya, ini luar biasa ya, perwakilan dari Kader Adiwiyata yang akan menyampaikan materi terkait dengan sampah. Siapa dia? Ya, kita panggilkan Alia Zafira dari kelas 9A. Kepada Ananda Alia Zafira, dipersilahkan untuk ke depan. Ya, ya nanti di tengah. Baik. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Alia Zafira. Ya, mohon teman-teman yang ada di rumah untuk menyimak dengan baik ya, karena ini adalah program yang sangat berkelanjutan yang akan dilakukan oleh kalian dan juga para guru tentunya ya, dalam rangka untuk menyambut program PBLHS di SMP Islam Al Syukro Universal. Kepada Alia Zafira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati General Manager Pendidikan Bapak Ahmad Abdul Wasiuddin. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Siti Umroh. Yang saya hormati Dewan Guru SMP Islam Al Syukro Universal. Yang saya hormati Kader Adiwiyata periode 2021-2022. Dan yang saya sayangi siswa-siswi SMP Islam Al Syukro Universal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait sampah dan manfaatnya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya adalah jenis-jenis sampah berdasarkan sumber yang dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, ada sampah dari manusia. Yang kedua, sampah dari alam. Yang ketiga, sampah konsumsi. Yang keempat, sampah nuklir atau limbah radioaktif. Yang kelima, sampah pertambangan. Dan yang terakhir, sampah industri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis sampah berdasarkan sifat yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai atau diolah menjadi pupuk kompas. Jenis sampah yang dianggap sebagai organik mencakup sisa makanan,
daun kering, sayuran, dan sebagainya. Jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk dan tidak bisa terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah ini bisa merusak ekosistem hewan dan manusia. Namun, keberadaan sampah ini bisa diakali dengan didaur ulang. Contoh sampah anorganik meliputi plastik, karton, logam, dan sebagainya. Jenis sampah yang terakhir adalah sampah B3. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis sampah B3 sendiri meliputi sumber tidak spesifik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarut kerak, mencuci, dan lain-lain. Yang kedua, sumber spesifik, limbah yang berasal dari proses industri atau kegiatan utama. Yang terakhir, sumber lain, limbah yang berasal dari sumber tak terduga, seperti produk yang kadaluarsa, sisa kemasan, dan bangunan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Contoh jenis-jenis sampah. Yang pertama ada organik. Sesuai pada gambar, ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa seperti kulit buah yang tidak termakan. Yang kedua ada anorganik. Berdasarkan foto, bisa terlihat ada botol kaca, botol plastik bekas, dan kantong kresek. Yang terakhir adalah sampah B3. Berdasarkan foto, ada baterai, dan sampah limbah rumah sakit, seperti selang infus, jarum suntik, dan botol infus. Penguraian sampah. Yang pertama ada kertas, lama penguraiannya 2-5 bulan. Selanjutnya ada kulit buah yang lama penguraiannya 6 bulan. Selanjutnya kardus atau karton terurai selama 5 bulan. Lalu ada filter rokok yang terurai 10-12 tahun. Lalu ada kantong plastik atau kresek yang terurainya selama 10-12 tahun. Lalu ada benda-benda kulit yang terurai selama 25-40 tahun. Selanjutnya ada kain nilon yang terurainya 30-40 tahun. Selanjutnya ada jaring ikan yang terurainya 30-40 tahun. Aluminium yang terurainya 80-100 tahun. Baterai bekas terurainya selama 100 tahun. Plastik terurai 50-80 tahun. Botol kaca perlu 1 juta tahun untuk hancur tanpa bekas. Selanjutnya botol plastik tidak dapat diperkirakan waktu hancurnya. Dan yang terakhir styrofoam tidak dapat hancur. Baik teman-teman, berikut grafik penguraian sampah berdasarkan penguraian sampah yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan mengenali warna tempat sampah berdasarkan jenis-jenis sampah. Yang pertama, ada warna tempat sampah yang berwarna hijau, merupakan jenis organik. Contohnya seperti daun kering. Lalu, tempat sampah warna kuning, jenis sampahnya adalah anorganik. Contoh sampahnya adalah botol bekas. Dan yang terakhir adalah tempat sampah warna merah untuk jenis sampah B3. Contoh sampahnya adalah bohlam. Baik teman-teman, berikut dampak dari sampah yang tidak dikelola. Yang pertama ada dampak terhadap kesehatan, yaitu tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan, yaitu mati atau punahnya flora dan fauna, serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam, seperti terumbu karang, tanah, perairan, hingga lapisan ozon. Dan yang terakhir ada dampak terhadap sosial ekonomi, yaitu menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk, yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata, serta berencana seperti banjir. Baik teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Edi. Kepada Pak Edi saya persilahkan.
Ya, terima kasih Vira. Luar biasa materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang terhormat, anak sekalian yang berbahagia, serta orang tua jika ada yang bergabung di forum ini. Senang sekali bisa menyampaikan tentang sampah dalam kesempatan hari ini. Masih ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang mengklasifikasi atau memilah sampah yang tadi oleh Vira itu sudah diperjelas lagi ya. Sampah ada 3, ada yang organik, anorganik, dan B3. Ternyata sampah yang waktu itu kita definisikan barang-barang yang tidak bernilai ekonomi. Nah, di materi tadi sudah disampaikan ternyata sampah itu juga ada manfaatnya. Nah, ini karena kreativitas manusia, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat diubah menjadi satu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, di sesi yang kedua ini dengan sambungan materi yang tadi, ketika sudah tahu klasifikasinya, kemudian manfaatnya, maka dalam kesempatan sosialisasi ini juga akan disampaikan tentang bank sampah. Sampai situ tadi ya. Berikutnya akan kita sampaikan bank sampah ya. Mungkin istilah bank itu identik yang kita kenal itu adalah tempat menyimpan dan meminjam uang ya. Tapi sebenarnya dalam kosakata bahasa Indonesia banyak juga beberapa istilah yang menggunakan kata bank. Boleh teman-teman di rumah bisa menambahkan atau menyampaikan kosakata apa yang biasa dipakai dengan bank selain bank untuk menyimpan uang atau bank sampah yang hari ini kita mau bahas. Mungkin ada beberapa istilah yang menggunakan kata bank. Silahkan, ada yang tahu? Kalau guru-guru sudah paham biasa dengan bank soal. Jadi mau cari soal model apapun daripada bikin baru, sudah yang instan yang ada tinggal dicari yang temanya sama. Itu bank soal namanya. Apalagi yang teman-teman tahu? Bank apa lagi? Kalau di luar negeri ya, yang memang mereka berideologinya kapitalis ya, biasa mereka ada namanya bank sperma ya. Kalau dalam Islam itu tidak boleh ya karena nanti membahayakan, tapi di luar itu sudah ada ya. Jadi apa artinya? Sama, semuanya itu tempat mengumpulkan ya, bank soal tempat kumpulnya soal, bank yang uang untuk mengumpulkan uang ya. Sperma juga itu sama tuh, dari terutama orang-orang yang dianggap hebat ya. Nah, itu beberapa istilah terkait dengan bank. Maka bank sampah ini adalah tempat mengumpulkan sampah. Tapi bagaimana maksudnya, prosedurnya dan sebagainya, nah mungkin ada baiknya kita bahas. Mungkin Pak Wadi bisa tampilkan yang tadi dilanjutkan. Ya, ini Bapak ulas dulu ya. Sebelum ke bank sampah, waktu kita mengklasifikasi dan memilah sampah, itu ada dalam bentuk pemanfaatan itu dengan cara 3R ya. Mulai dari reduce, ya, reuse, dan recycle. Ya. Waktu itu sudah dibahas, yang dimaksud mengurangi adalah bukan persoalan kita bisa memanfaatkan atau membuang sampah pada tempatnya, tetapi mengurangi. Maka banyak beberapa program yang memang di situ mengurangi sampah. Bapak sudah contohkan ya minggu atau beberapa bulan yang lalu, bahwa sebaiknya kalau ada kegiatan sekolah tidak membeli barang yang memang dibungkus plastik, tapi membawa wadah masing-masing. Ya. Termasuk di kantor, di sekolah itu, diupayakan tidak menggunakan air mineral yang menggunakan wadah plastik, ya botol atau gelas, tetapi disediakan gelas beling ya, atau juga bisa membawa yang dari rumah ya, sebagai penggantinya. Itu sudah mengurangi ya.
Dan termasuk juga yang Bapak sampaikan waktu itu adalah di supermarket itu rata-rata sudah tidak menggunakan plastik. Cuma di Tangerang Selatan masih ya. Kalau Bapak di Bogor itu sudah tidak ada. Jadi kalau ke Indomaret atau Alfamart itu harus bawa plastik sendiri atau berkantong sendiri. Atau kalaupun nggak bawa, kalau belanjaannya banyak itu disediakan tapi beli ya sekitar 3 atau 5.000 yang bahannya kain ya. Tapi kalau belanjaannya dikit ya nggak masalah, tinggal dikantongin. Tapi kalau belanjanya banyak, nah itu dalam rangka mengurangi ya. Itu yang R pertama, mengurangi itu di sini. Jadi bukan hanya bisa dimanfaatkan tapi dikurangi sehingga yang sampah tadinya mungkin jumlahnya banyak ya, tapi dengan pengurangan sampah itu menjadi berkurang ya bebannya. Kemudian yang kedua reuse ya, dipakai ulang. Jadi beberapa barang sampah sebenarnya tidak murni sampah. Itu masih bisa digunakan ya. Beberapa contoh misalnya kalau di sekolah ketika Bapak Ibu guru ngeprint apapun ya, itu sebelahnya sudah terpakai tapi kadang-kadang ada yang gagal tapi sebelahnya itu masih bersih. Nah, itu masih bisa digunakan untuk beberapa printan ya. Atau kemudian untuk beberapa amplop ya. Amplop bisa juga dibuat melalui kertas-kertas yang memang masih bisa digunakan. Itu termasuk bisa dipakai ulang. Dan juga beberapa jenis sampah-sampah lainnya yang masih bisa digunakan. Nah, sementara recycle itu adalah dia tidak bisa dikurangi karena memang sudah ada mau tidak mau ya. Kemudian dipakai ulang juga tidak dipakai lagi tidak bisa. Tapi mau tidak mau didaur ya. Daur itu artinya diubah menjadi bentuk lain. Tentu ada nilai ekonominya. Nah, itu 3R ya. Lanjut Pak Wadi. Nah, salah satu solusinya untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, ya, tadi yang sudah disampaikan di awal, pertama mengurangi. Nah, cara menguranginya dengan cara membuat perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Ya. Dilanjut aja terus. Kemudian solusi sampah dengan baik berikutnya adalah tadi reuse ya, memanfaatkan kembali. Itu contohnya botol-botol air mineral ya, dipotong sebagian tapi bisa digunakan untuk jadi pot tanaman ya atau bunga ya. Atau bekas, biasanya kalau yang sebelah kiri itu bekas minyak goreng ya. Minyak goreng bimoli atau lainnya bisa digunakan ya. Nah, recycle itu, itu model produk ya yang sebenarnya awal mulanya sampah ya, baik tas maupun mainan ya. Kalau waktu pelatihan yang disampaikan oleh siapa Bu Nas minggu lalu ya, gini ya. Nah itu jadi bahan-bahan yang lumayan bagus saya lihat itu dan bernilai ekonomi ya. Yang sampah kan tadi dalam definisinya itu tidak bernilai ekonomi. Tetapi ketika diolah atau didaur ulang menjadi barang berharga, maka dia bisa barang yang bernilai, bahkan kebutuhannya sekali pesan itu banyak ya. Jadi kalau dalam mungkin Pak Kos ngajar ekonomi ya, dalam sistem ekonomi itu kalau semakin banyak permintaan, ya semakin tinggi harganya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang bagian sesi kedua dari inti sosialisasi dan pembentukan bank sampah. Ini udah pembentukan atau masih sosialisasi ya? Oh ya, kata sosialisasi ya. Baik, memang kalau bank sampah bagi sebagian kita ini masih asing istilahnya ya. Jadi kita taunya bank itu ya bank BNI, BRI, ya, BCA gitu ya. Tapi ini kok banknya bank sampah gitu. Ya. Nah, apa sih bank sampah? Ya. Jadi bank sampah itu adalah suatu organisasi, berarti kumpulan ya. Ada yang mengolah orang-orang ya terhadap sampah.
atau wadah yang memiliki konsep perbankan. Jadi dari sisi perbankannya sama. Ada sesuatu yang disimpan, ada sesuatu yang dijadikan nilai ekonomi ya, dan kemudian menjadi tabungan ya. Walaupun dalam sebagian bank sampah yang lain, terutama yang dikelola oleh masjid yang saya tahu, itu lebih tidak ke komersil, tapi lebih ke sodakohkan ya. Cuman konsepnya sama, cuman yang satu bisa diuangkan, diambil ke kantong. Kalau yang sodakoh itu ya sudah dimasukkan jadi infak ya. Jadi kan sampah tadi tetap bernilai ya. Cuman uangnya ketika dijual itu diinfakkan untuk kegiatan keagamaan atau sosial. Sama ya. Cuma dari segi pemanfaatkan uangnya saja. Dengan melakukan penerimaan dan penyetoran tabungan dari masyarakat yang berupa sampah non-organik. Ya. Sekali lagi yang menjadi acuan di bank sampah itu yang non-organik. Ya. Jadi kalau bekas kulit pisang, kulit mangga, nah itu nggak termasuk ya, masukkan ke bank sampah. Itu nanti jadinya kompos ya, bisa masuknya ke arah kompos bukan ke bank sampah ya. Nah, barang non-organik, sampah yang organik tadi disampaikan oleh Vira tadi, kertas. Ya. Jadi makanya kan kalian tahu ketika tidak ada bank sampah, orang jadi pekerjaan orang untuk pemulung ya. Salah satu yang di barang-barang yang dipulung oleh pemulung itu ya ini kertas ya, baik kertas dalam bentuk kertas koran ya. Bahkan kalau dulu sebelum zaman sekarang kita media itu lewat media online, dulu kan kita beli koran ya. Koran itu kalau udah banyak numpuk itu dijual laku itu ya. 1 kilonya bisa 3 sampai 5.000 rupiah ya. Karena kan koran itu yang mahal kan dari sisi beritanya sebenarnya. Tapi ketika sudah basi ya, beritanya 2 hari 3 hari, maka beritanya sudah basi, maka yang laku itu tinggal bendanya. Tapi nilai bendanya memang tidak semahal nilai beritanya. Ya. Kertas ya, kemudian botol atau gelas plastik sekali pakai ya, kayak ini yang dipakai minum-minum ini ya, itu termasuk bisa nanti masuk ke bank sampah ya, masih ada nilainya. Mungkin dalam yang kemarin ikut penyuluhan tahu ya, bahwa sebutkan beberapa barang dan nilai harganya ya. Kemudian botol beling atau beling pecah yang bukan apa? Itu 4-nya masuk ke bawah ya. Dari keramik ya. Jadi kayak botol-botol bekas kalau musim lebaran tuh kan ada ABC ya, ada kemudian apalagi tuh sirup-sirup ya. Pasti itu banyak ya. Nah itu termasuk tuh botol beling ya. Kalau zaman dulu ketika belum ada bank sampah, orang memanfaatkan untuk dipecahkan kemudian jadi apa? Orang-orang kaya itu biasanya pagarnya pakai tinggi, atasnya itu dikasih duri-duri. Nah salah satu durinya itu dari pecahan beling ya, supaya tidak dimasuki maling rumahnya gitu. Kalau sekarang kan ada CCTV dan sebagainya, ya sudah botol banyak larinya ke bank sampah ya. Kemudian kantong kresek atau plastik-plastik lainnya ya. Itu sampah kalau kita sudah pakai ya dibuang ya. Tapi bagi orang yang masih bisa memanfaatkan, itu ternyata bisa dimasukkan kategori ke bank sampah yang bisa bernilai ya. Baik dibersihkan maupun untuk diolah ya. Kemudian besi, apalagi besi, ada tukang khususnya tukang besi Madura ya. Bahkan saking lakunya ya, pernah gak kalian suka lihat orang bawa karung terus bawa alat yang depannya itu kayak besi berani, cuma colok-colok gitu ya, ke got gitu ya. Itu banyak tuh dapat mur, baut dan sebagainya. Nah itu dijual oleh mereka itu ya. Tapi itu kan bagian dari pemulung ya. Nah kita nanti konsep bukan pemulung tapi yang ada di rumah gitu. Tapi yang ada di rumah motornya jangan congkelin ya. Ini yang udah nggak pakai ya. Jadi yang tidak berharga kita buat jadi berharga. Jangan nyongkelin rumah nanti Pak Kwas ya. Acu itu aki ya, aki bekas ya, aki bekas motor atau mobil ya. Tembaga, aluminium ya. Nah itu termasuk jenis-jenis barang yang nilainya lumayan tinggi ya, termasuk mobil-mobil bekas
atau TV-TV bekas ya. Bagi kita kan udah dianggap sampah, tapi bagi mereka masih dilirik ya. Kadang-kadang kulkas atau mesin cuci dan sebagainya ya, itu masih bernilai ya. Kita karena tidak mau mengurusnya sudah dibawa aja silahkan gitu. Tapi kalau bagi yang ingin menjadikan uang itu masih ada nilainya. Nah paling mungkin nanti kalau dia sukro nilainya tidak besar ya, kadang-kadang barang-barang tadi ada yang sekilonya 1.000 ya sampai 8.000, masih gedean jajan kalian lah gitu ya. Tapi jangan dilihat dari itunya, tapi dari segi pemanfaatkan sampahnya ya. Soal nanti uangnya apa mau diambil buat uang jajan atau buat sedekah infak itu lain hal ya. Tapi mendidik dan membiasakan bahwa sampah ini jangan berserakan, daripada berserakan masukkan saja ke bank sampah, nanti itu bisa dimanfaatkan dan ada nilai ekonominya. Soal uangnya nanti mau dipakai uang jajan atau mau disedekahkan, infakkan, itu lain hal. Tapi jelas sampahnya sudah bagian dari solusi tadi ya. Dan juga barang-barang bekas lainnya ya. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang berguna, sebab kalau orang nggak berguna di rumah nanti dianggap sampah, nanti dimasukkan ke kategori sampah juga. Sampah masyarakat, sampah keluarga gitu. Ya maka jadilah kan cita-cita orang itu jadi anak yang bermanfaat gitu ya. Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Maka kalau nggak berguna nanti orang tua kalau kesal kan dibuang biasanya gitu kan. Kasihin ke orang lain. Nah berikutnya tujuan dibentuknya bank sampah. Ini dari beberapa komunitas yang sudah merealisasikan ya. Yang pertama otomatis setelah tadi sampah sudah dikurangi, tetapi sudah dikurangi masih ada karena memang sampahnya sampah non organik, maka lewat dimasukkan ke bank sampah ya, lingkungan menjadi lebih bersih ya. Kalau yang organiknya jadi kompos, yang non organiknya bisa dimasukkan ke bank sampah, otomatis sampah yang ada bertebaran itu sudah dapat dikurangi. Yang kedua, terjalinnya silaturahim antar warga. Bapak gambarkan dulu ya, kalau bank sampah itu di lingkungan masyarakat ya. Misalnya ada sebuah perumahan, kemudian baik bank sampahnya di perumahan itu ada di tempat lain, tetapi ada link ya untuk mengambil barang di situ, maka biasanya silaturahmi itu terjalin dari menghantarkan sampah di situ, apalagi menghantarannya pakai jam dan waktu, sehingga masyarakat datangnya bersamaan, di situ ada silaturahim. Sebab kalau ngantarnya kapan saja itu juga aktivitas yang ngelolanya kan tidak murni di situ ya. Jadi ada jam dan waktu yang khusus untuk menyetorkan bank ke bank sampahnya. Yang kedua atau yang ketiga, menanamkan rasa disiplin pada diri untuk peduli lingkungan atau mengubah perilaku. Intinya sebenarnya konsepnya itu jangan sampai sampah itu bertebaran di mana-mana ya, atau berantakan ya. Tetapi punya rasa disiplin, sampah itu mesti tidak ada. Apakah itu nanti dibuat kompos kalau yang memang organik, kalau yang non organik bisa dimasukkan atau diberikan kepada bank sampah ya. Kemudian mengurangi jumlah sampah ke TPA. Waktu materi yang Bapak sampaikan beberapa waktu lalu, Bapak tampilkan ya bagaimana TPA Bantar Gebang itu sudah menjadi gunung sampah. Ya. Jadi biasanya kita gunung itu ya batu-batuan ya, tapi ini gunung tinggi tetapi isinya sampah. Nah dengan sampah dikurangi lewat bank sampah karena dimanfaatkan lagi dipakai, kemudian juga sebagian buat kompos, otomatis yang diangkut dari, kalau Bantar Gebang itu dari Jakarta ya. Oh di Tangerang sendiri ada namanya di Cipecang ya. Dia dari Tangerang nggak ke sana karena itu kerjasama antar daerah biasanya. Kemudian memberikan keuntungan bagi penghasil sampah, baik yang mengumpulkannya, jadi ini ada mata rantainya. Kemudian yang mengumpulkan atau namanya biasanya
tengkulak ya atau apa penerimanya dia juga menjual ya. Dan itu setiap jenjang biasanya ada nilai harga yang diambil ya. Jadi kalau dari masyarakat misalnya 5.000, nanti dia ngejual lagi ke atasannya bisa 5.500 atau 6.000, sehingga sampai akhirnya ke yang menggunakan barang itu bisa lebih tinggi ya. Dilanjut Pak. Ini konsepnya masih ke masyarakat, nanti bisa digambarkan ke sekolah juga ya. Nah, cara membentuknya dengan cara sosialisasi. Nah, salah satu yang kita adakan hari ini adalah sosialisasi. Bahwa sampah itu yang dianggap tidak berguna masih punya manfaat. Salah satu pemanfaatannya itu bisa nanti dikumpulkan di bank sampah. Kemudian pembentukan calon pengurus. Nah, dari sisi siswa tadi kader Adiwiyata itu sudah menjadi para calon pengurus ya, di samping dewan guru kalau di lingkungan sekolah ya. Kalau di masyarakat tinggal masyarakat yang memang berminat dan memang peduli ya terhadap lingkungan, salah satunya dengan cara mengelola sampah. Adapun organ yang diperlukannya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan humas ya. Ini sesuai dengan fungsinya yang utama di dalam organisasi tadi, yaitu 4 tadi ya. Kemudian karena ini bank, sebagaimana bank juga mendirikan bank itu tidak sembarang mendirikan, maka ada legalitas pengurus ya. Jadi agar diketahui oleh lingkungan setempat. Kenapa? Karena kalau bank sampah tidak ada legalitas dari kelurahan, itu nanti bisa meresahkan. Karena di situ menumpuk sampah ya. Karena dia harus ditempatkan tempat yang sesuai agar tidak mengganggu lingkungan setempat. Kemudian tentukan waktu dan tempat penimbangan, tadi saya sampaikan ya. Jadi silaturahmi ada itu karena misalnya seminggu sekali. Setiap hari Jumat dari jam berapa sampai jam berapa itu waktu pengumpulannya. Kemudian tentukan lapak. Nah, lapak ini terkait dengan siapa nanti yang akan mengambil sampah yang sudah dikumpulkan dan akan dibeli ya. Jadi kayak bekas aqua, kayak bekas botol-botol gelas gitu. Itu harganya 1 kilo bisa 3 sampai 5.000. Kategorinya nanti ada yang bersih, ada yang kotor ya. Kemudian fasilitas yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Karena memang ada di bawah naungannya. Kemudian timbangan digital untuk nimbang sampahnya ya, untuk dihargai. Beda kalau yang nyumbangnya nyumbang cuma-cuma ya, nggak ditimbang ya. Tapi kalau yang mau dihargai itu dinilai ya. Kemudian gawang timbangan, spanduk, buku tabungan. Nah, untuk yang identik dengan bank itu buku tabungan. Jadi misalnya orang bawa botol ya, ada 1 kilo. Nilainya dianggap misalkan 5.000, maka di buku tabungannya itu dia tercatat punya tabungan uang 5.000. Tapi dia sendiri nggak menyetor uang, hanya nyetor sampah. Maka dari itu disebut dengan bank sampah. 5.000 ya kecil, tapi kalau sering ya, misalkan setiap seminggu sekali ya, kalau sebulan lumayan buat uang jajan ya. Lanjut. Nah, kemudian mekanisme atau cara kerjanya bank sampah ya, atau mekanisme sistem bank sampah. Itu mulai dari pemilihan sampah skala rumah tangga. Waktu pembahasan yang lalu Bapak sudah sampaikan ya, kita praktek di rumah. Jadi dibiasakan di rumah itu sampah itu dipilah. Karena yang masuk ke bank sampah itu nanti tidak semua sampah. Itu kategorinya hanya yang non-organik. Jangan yang B3 atau yang organik. Jadi di rumahnya dibiasakan dipisah-pisah ya. Kemudian ketika di rumah sudah dikumpulkan pada hari H yang terjadwal, itu bisa dibawa. Kalau kita di sekolah nanti ada ya sudah berdiri, dibawa ya. Tapi tentu dibawa dengan dikemas rapih ya. Jangan sampai nanti berceceran di jalan ya. Sudah rapih sehingga tinggal distorkan ya. Dan tidak tiap hari ya. Jadi hari-hari tertentu. Kemudian di tempat bank sampah itu, katakan di sekolah kalau ada atau di masyarakat, tadi ditimbang ya. Ada berapa kilo yang dibawa dan dihargai, dinilai. Kemudian hasil sampah dicatat tadi ya. Maka itu salah satu pengurus dari anggota
kader adiwiyata itu salah satu tugasnya nanti yang menjadi petugas mencatat ya, si A bawa apa, berapa kilo dicatat ya. Si B bawa sampahnya apa saja, ditimbang dan dicatat ya. Nah, kemudian hasil sampah itu dilaporkan ke dalam buku tabungan ya. Jadi kalau diuangkan si A sudah dapat berapa rupiah, kemudian sampahnya pun ditampung dan dikumpulkan sampai nanti diangkut oleh lapak ya. Jadi mereka yang datang, bukan kita yang antar, mereka yang datang, kita cukup nunggu saja. Lanjut. Nah, dari rangkaian materi disampaikan, ini gabungan dari yang Vira sampaikan dan yang Bapak sampaikan terakhir. Jadi pemilahan, pemanfaatan, dan juga membangun atau membentuk bank sampah. Kesimpulannya, pengelolaan sampah dengan pengelolaan yang baik akan mendatangkan keuntungan dalam hubungan timbal balik. Jadi mungkin kita melihatnya belum lihat keuntungan karena nilainya kecil ya, tapi bagi orang yang bergelut di dunia itu banyak orang yang jadi orang kaya ya, itu dengan cara jual beli sampah. Ya. Jadi kayak bos-bos yang Madura atau lapak-lapak itu rata-rata walaupun lapak dia jelek, tapi dia kaya, rata-rata orang kaya ya. Rata-rata bukan orang sini, para perantau ya, mungkin kita kenal orang Madura ya, itu sangat-sangat terkenal ya. Itu ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan sekitar ya. Kemudian sampah baik organik dan anorganik harus mampu diolah. Nah, kalau tadi yang organik diolah jadi kompos ya, kemudian yang non organik bisa masuk ke bank sampah, tentu itu nanti dikelola ya oleh mereka yang mengambilnya. Dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Cara pengelolaannya, sampah juga dapat dikelola dengan metode 3R, yaitu reduce, ya, mengurangi penggunaannya. Ya, ini kita biasakan menjadi habit, kebiasaan kita. Sampah itu kalau bisa jangan banyak-banyak, ya, jangan banyak-banyak kita produksi tapi dikurangi. Reuse, ya, penggunakan kembali barang yang bisa dibuang, ya. Kemudian recycle, ya, mendaur ulang sampah. Ya, jadi sampah bisa dalam bentuk lain tapi bisa bernilai ya. Baik dimanfaatkan barangnya maupun dijual. Dan cara lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengelola sampah. Selain itu, cuma diperlukan kesadaran masyarakat sendiri dan partisipasi dari pemerintah untuk melindungi lingkungan. Nah, kesimpulan yang terakhir sebenarnya, meskipun seolah-olah bernilai bisnis ya sampah ini, tapi ide awalnya adalah bagaimana sampah itu tidak jadi masalah gitu. Namanya sampah berserakan di mana-mana, kemudian kotor, tidak menjadi tercemar lingkungan. Nah, bagaimana menghilangkannya? Kalau soal dipungut dibuang, buang juga perlu tempat. Nah, tapi dengan cara bank sampah tadi, ternyata sampah-sampah tadi tidak bikin tumpukan TPA, tapi bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dalam sosialisasi awal ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan nanti di sekolah kita. Dan bagi kalian nanti kalau jadi terrealisasi, mulai berpikir di rumah itu sampah jangan sekedar dibuang di tempat sampah depan rumah, tapi disimpan dulu sampai ada jadwal di sekolah, nanti ada jadwal membawa sampah ke sekolah itu hari apa, sehingga bisa dibawa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi dan Vira yang sudah memberikan materi terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan bank sampah. Ya, dari materi yang disampaikan oleh Pak Edi dan Vira tadi, teman-teman, ternyata sampah itu bukan lagi sebagai sumber masalah ya, tetapi bisa kita manfaatkan dan bisa ada nilai jualnya. Ya, nah ada kaitannya dengan bank sampah yang tadi disampaikan bahwa nanti program ini akan dilaksanakan di SMP Al Syukro. Kapan waktunya nanti akan diinformasikan secara resmi oleh sekolah. Nah, jadi bagi anak-anakku semua yang di rumahnya mungkin dari sekarang ada sampah non-organik,
Mulai dari sekarang coba untuk kalian pilih-pilih, disimpan, karena nantinya ini akan kalian kumpulkan dan menjadi sebuah tabungan juga untuk kalian ya. Karena tadi di akhir pada pengelolaan atau mekanisme bank sampah ini ada buku tabungan yang dimana setiap siswa nanti akan punya rekening ya, dari jenis sampah non organik itu punya nilai atau punya harganya ya. Seperti itu anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan tadi bisa kalian aplikasikan di rumah ya, dan tentu saja dengan kreativitas kita sampah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang di rumah ataupun yang para koordinator yang ada di sekolah, bagi yang ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan bank sampah, ya Miss Hilda persilahkan membuka kesempatan untuk kalian bertanya. Boleh ditujukan kepada Pak Edi atau boleh ditujukan kepada Vira ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang iya, misalnya mau panggil Zaki, mana Zaki ya? Assalamualaikum Zaki. Zaki, ya sudah lambaikan tangan, alhamdulillah sudah tersadar ya. Terbangun dari tidur panjangnya. Ya. Iya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Yang di studio, ini para koordinator, ada yang ingin bertanya terkait dengan bank sampah? Ya, mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dengan baik ya. Ya, untuk programnya kapan bank sampah ini nanti ada informasi secara resmi dari sekolah. Baik, kalau tidak ada, Miss Hilda akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, coba kamera Zoom-nya tolong dibuka dulu semuanya. Teman-teman, apakah masih stay di depan Zoom? Ya. Oke, terima kasih yang sudah buka. Miss Hilda masih tunggu teman-teman lainnya untuk membuka kamera Zoom. Oke, baik. Terima kasih ya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link absen kehadiran. Miss Nasrini, Miss Nas, link absennya. Oh, sudah ada di chat room ya. Jadi silakan kalian yang hadir pada hari ini untuk mengisi link absen kehadiran. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Rizaldi, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak hormati Dewan Guru sekalian dan juga orang tua murid yang bergabung di kesempatan hari ini. Dan juga Bapak Fadli banggakan anak-anakku sekalian dari kelas 7, 8, dan 9, terutama kader Audi Wayata yang sudah dilantik hari ini. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah, suatu niat karena Allah, karena kita diciptakan sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, yang merupakan tugas dan kewajiban kita juga untuk menjaga keindahan, kelestarian, dan juga kebersihan alam lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أساتذتنا وسهل أمور تلاميذنا. يا شافي يا شافي يا شافي اشفنا اشفنا بشفاء عاجلا. يا عليم يا عليم يا عليم علمنا 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 إن لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك علام الغيوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa penutup tadi sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dan juga tentunya kalian semua teman-teman siswa-siswi SMP Islam Al-Syukro Universal selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, Miss Hilda sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir